Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah salat maghrib dan isya Masjid Nurul Ikhwah, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bersama-sama bermuajahah, bermujalasah di majlis yang penuh keberkahan ini dalam rangka fi thalabil ilmi, dalam rangka kita bersama-sama menuntut ilmu. Kita belajar yang dalam hal ini Allah Rasulullah bersabda, "Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi," maka tuntutlah ilmu dari semenjak engkau lahir sampai kita ke liang lahat. Kewajiban menuntut ilmu tetap kita sebagai orang yang masih minim ilmu diperintahkan oleh Rasulullah untuk tetap menuntut ilmu. Hadirin jamaah sekalian, hari ini kita memasuki bulan Dzulqa'dah, bulan yang terjepit antara bulan Syawal ya dan bulan Dzulhijjah. Jadi bulan Dzulqa'dah ini Bapak Ibu sekalian terkenal dengan bulan kejepit. Kalau Maduranya kata Pak Selamet bulan takepe. Takepe itu terjepit, Pak. Maka tentu di Dzulqa'dah ini sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, di mana bulan Dzulhijjah ini sering dikatakan hari raya besar. Idul Fitri pun kalau di desa itu tidak dikatakan bulan raya besar. Tapi kalau untuk bulan Dzulhijjah karena ada momen besar yaitu hari raya Idul Adha, Idul Kurban, yang mana ada peristiwa yang membersamai diperingatkannya hari raya Kurban yang bertepatan tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau tidak ada perubahan, insyaallah Idul Adha akan jatuh pada hari Jumat tanggal 6 Juni. Insyaallah pada hari ini pun para jamaah, saudara-saudara kita yang mendapatkan jadwal ya dari Kementerian Agama untuk melaksanakan ibadah haji dipanggil oleh Allah sebagai tamunya Allah, yang pada saat ini belum bisa menjadi tamu Allah, belum bisa menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kita termasuk daftar tamunya Allah, bisa menunaikan ibadah haji, bisa menunaikan rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji. Kita berharap mudah-mudahan yang hadir pada hari ini ya menjadi tamunya Allah, amin ya rabbal alamin. Tapi pesan saya Bapak Ibu sekalian, sudahlah, kalau memang mampunya kita pakai haji reguler, kalau memang itu antrinya lama, tidak apa-apa, kita nabung. Jangan sampai dengan iming-iming haji plus, banyak jamaah haji kita itu sekarang menjadi buronan polisi Arab Saudi. Kemarin ada orang dari Pamekasan itu
tarif 140 juta, katanya Haji Plus. Terus terang Pak, kalau Haji Plus itu nggak ada yang 140 juta, adanya 200 juta. Apa yang terjadi? Ternyata visanya itu bukan visa haji, tapi visa ziarah. Sekarang ada jamaah haji yang sudah ditangkap. Kalau sudah ketangkap Pak, tidak punya visa haji, maka dendanya 400 juta dari Kementerian dari Arab Saudi. 400 juta baru bisa pulang ke tanah air. Maka jangan sampai tertipu hanya gara-gara kita ingin naik haji, ya biasa saja, nggak usah terlalu ngotot Pak. Walaupun kita punya uang, ikut yang reguler aja sudah, Bismillah. Jadi jangan sampai tertipu oleh agen-agen yang tidak bertanggung jawab, dan ternyata orang-orang yang memang tidak tahu tentang dunia pertravelan. Oke? Ada yang kemarin itu sampai sembunyi di bawah kolongnya hotel Pak, ketemu. Dan ternyata orang Madura banyak yang di sana itu. 130 juta berangkat Pak. Karena hanya ingin cepat-cepat bisa ke tanah suci. Ikuti aja aturan. Kalau misalkan kita nanti pada akhirnya ketika kita sudah nabung Pak, kalau dipanggil oleh Allah, insya Allah pahalanya akan tetap diniatkan sebagai sudah menunaikan ibadah haji yang kelima. Jadi nggak usah memaksakan, ya kasihan jamaah-jamaah orang-orang awam yang tidak tahu menahu, ditarik dengan sedemikian rupa tarifnya, ternyata sampai di sana harus menanggung dipenjara oleh kerajaan Arab Saudi Arabia dan juga kena denda 400 juta. Ini ada di TikTok, ternyata tetangga saya sendiri. Dan ini adalah merupakan korban dari agen-agen yang gak bertanggung jawab, hanya kepentingan uang, menipu jamaah-jamaah haji yang mungkin memang secara kepengetahuan mereka tidak sampai ke sana cara untuk pengetahuan ini. Jangan Pak, jangan. Jadi kalau memang kita punya rezeki sudah nabung saja seperti biasanya. Ustadz nabungnya sampai 13 tahun, 15 tahun, 20 tahun Ustadz. Sementara umur saya sudah 60 tahun, tidak apa-apa. Kalau memang itu sudah takdirnya, ya sudah diberangkatkan oleh Allah. Karena yang terpenting dari itu Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pelajaran yang harus kita petik dari pelaksanaan ibadah haji. Bagaimana ibadah haji ini sebenarnya bukan hanya dilaksanakan oleh kita sebagai orang Islam atau umatnya Nabi Muhammad. Ibadah haji juga dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Jadi ini adalah tradisi-tradisi yang sudah dijalankan oleh umat Islam sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim ini dikatakan sebagai nabi sebagai bapaknya para nabi, Pak. Kalian dari beliaulah itu hadir dari beliaulah banyak keturunan-keturunan beliau yang menjadi nabi dan rasul, termasuk dari nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau juga termasuk dari silsilahnya Nabi Ibrahim, dari Nabi Ismail. Nah ini perlu kita cari bersama apa rahasianya Nabi Ibrahim sampai ajaran-ajaran agama Islam itu banyak yang diadopsi, banyak yang diwariskan dari Nabiullah Ibrahim, termasuk penyembelihan kurban, termasuk ibadah haji, bahkan keturunan beliau seperti yang saya sampaikan barusan, banyak juga yang sudah menjadi nabi dan rasul. Maka dari itu ada beberapa yang mungkin kita bisa pelajari, Pak. Kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan Nabi Ibrahim ini termasuk di antara salah satu nama surah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi di bulan Dzulhijjah ini tentu kita di bulan Dzulqa'dah ini persiapkan mental kita untuk melaksanakan ibadah kurban yaitu Dzulhijjah. Ada 10 minimal ya apa yang menjadi keteladanan Nabi Ibrahim ini, sehingga Nabi Ibrahim ini juga termasuk di antara sholawat Ibrahimiyah. Jadi kalau kita sholat Bapak Ibu sekalian, di dalam at-tahiyat akhir itu ada sholawat Ibrahimiyah.
salat Ibrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Apa sih kelebihannya Nabi Ibrahim ini kok sampai diabadikan oleh Allah di dalam salat kita yang kita sebut dengan salawat Ibrahimiyah. Minimal dalam forum ini, dalam majelis ini ada 10 minimal akan kami pelajari. Kita pelajari tentang keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim ini termasuk di antara tauhid yang sangat fenomenal. Yang pertama, ayo kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim ini, Bapak Ibu sekalian, menjadi pribadi yang tangguh dengan tauhid yang kuat, yang membentuk seseorang menjadi manusia tangguh. Jadi tauhidnya Nabi Ibrahim ini sangat kuat dan sangat luar biasa. Nabi Ibrahim dalam melaksanakan tugas dakwah, Bapak Ibu sekalian, tidak pernah patah semangat. Kenapa? Karena tauhidnya kuat. Meskipun harus berhadapan dengan orang-orang yang menghalanginya. Bahkan dakwahnya Nabi Ibrahim itu juga dihalangi oleh orang tuanya sendiri, oleh ayahnya sendiri. Jadi bapaknya Nabi Ibrahim ini bukan orang yang Islam. Bapaknya Nabi Ibrahim ini bahkan produsennya berhala. Produsen, Pak, bukan hanya nyembah berhala. Nabi Ibrahim ini, bapaknya beliau itu adalah memproduksi berhala. Dalam sekarang itu produsen, pembuat, pengrajin berhala. Tauhidnya Nabi Ibrahim juga menjadi sumber ketenangan dan ketentraman bagi manusia. Karena tauhidnya Nabi Ibrahim itu memenuhi hati dengan rasa aman dan tenang. Tauhid telah menutup pintu-pintu rasa takut. Ini kalau tauhid kita kuat, Pak. Apa sih tauhid itu? Kok di dalam player kita Mas Faisal kajian tauhid. Apa sebenarnya tauhid itu? Tauhid itu adalah wahada yuwahidu, mengesahkan Allah. Artinya apa? Bahwa kita hanya satu-satunya mengakui bahwa Allah adalah yang berhak untuk disembah, tidak ada yang lain. Namanya tauhid, Pak. Jadi tauhid dari kalimat wahada yuwahidu, dari kalimat wahid. Nah, bagi seorang Islam, bagi seorang mukmin, kalau tauhidnya kuat, akidahnya kuat, maka tidak ada rasa takut dalam dirinya seperti yang sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah yang dicontohkan Nabi Ibrahim. Yang pertama, tauhid beliau sangat kuat sekali. Saking kuatnya, berbagai macam tantangan dakwah beliau malah tidak membuat beliau itu kendor, tapi tantangan-tantangan yang datang baik internal maupun eksternal bisa menguatkan beliau untuk tetap mendakwakan risalah Islam. Jadi Islam itu, Bapak Ibu sekalian, bukan dibawa oleh Nabi Muhammad. Di zamannya Nabi Muhammad, Islam itu disempurnakan ajarannya. Nabi Ibrahim juga agamanya Islam. Makanya di dalam surat Al-Iftitah, itu wama ana minal muslimin, itu doanya Nabi Ibrahim, Pak. Maka Nabi Ibrahim bahwa Ibrahim itu bukan hanya bapak dari Quran Nabi, tapi juga beliau juga seorang muslim yang lurus. Jadi Islam itu bukan dibawa oleh Nabi Muhammad saja, tapi Islam itu sudah dibawa semenjak Nabi Ibrahim alaihi salam. Di zamannya Nabi Muhammad disempurnakan ajaran-ajaran Nabi Ibrahim itu. Ada yang dihapus risalahnya, ada yang terus ditingkatkan, ada yang diganti, ada yang dihilangkan, Pak. Jadi ajarannya Nabi Ibrahim ada yang dihilangkan, ada yang dipertahankan, ada yang disempurnakan. Itulah tauhidnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sangat kuat sekali. Yang kedua, Nabi Ibrahim ini selalu menyempurnakan janji. Nabi Ibrahim dikenal sebagai sosok yang selalu menunaikan janji-janjinya. Salah satu kisah yang fenomenal adalah kesediaannya menunaikan janji untuk mengorbankan sesuatu yang sangat disayangi, yaitu menyembelih putra kesayangannya, yaitu bernama
Ismail. Sifat pun diwarisi oleh putranya yaitu Ismail, sehingga hingga sampai Nabi Muhammad SAW sebelum menerima wahyu dan diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad sudah mendapatkan gelar Aramin terpercaya dari bangsa masyarakat Arab. Jadi Nabi Ibrahim juga memenuhi janjinya. Bapak Ibu sekalian, bagaimana Nabi Ibrahim ini ketika mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, bayangkan ini ya. Ada seorang ayah yang sudah lama mendambakan seorang anak. Sangat mendambakan, bahkan menurut riwayat Nabi Ibrahim ini mempunyai anak di umur kurang lebih 90 tahun. Ada yang bilang 80 tahun. 90 tahun, anggap beliau nikah di umur 25 atau 30. Berarti 60 tahun beliau mendambakan seorang anak. Sekalian dikasih anak disuruh korbankan. Gimana perasaannya? Kau kan beleh. Gimana perasaan seorang anak? Seorang ayah yang sudah lama mendambakan seorang anak, sekalian ada anaknya disuruh korbankan oleh Allah. Tapi apa yang terjadi? Walaupun menurut beberapa kisah yang dalam Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim ini bisa yakin dan hakul yakin bahwa ini perintah Allah, sampai mimpi ketiga kalinya untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Setelah yang ketiga kalinya baru yakin bahwa ini adalah memang perintah Allah. Dan betul-betul Nabi Ibrahim itu berjanji bahwa dengan tauhid yang kuat ingin memberikan pelajaran buat kita bahwa secinta apapun kita dengan anak, secinta apapun kita dengan harta, secinta apapun kita dengan jabatan, maka Nabi Ibrahim memberikan pembelajaran itu tidak boleh menyaingi cintanya kita kepada Allah. Anak Pak, cinta kepada anak. Tapi kalau sudah yang memerintah itu adalah Allah, maka Nabi Ibrahim memberikan isyarat buat kita bahwa saya cinta kepada anak, tapi cintaku kepada Allah melebihi cintaku kepada anak. Ini pembelajaran Nabi Ibrahim. Kalau tauhid sudah kuat, Pak. Ini betul-betul Nabi Ibrahim antara tauhidnya kuat, betul-betul mengesahkan Allah, betul-betul hamba Allah yang baik. Itu yang kedua, selalu menyempurnakan janji. Nah, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, alhamdulillah tidak diperintahkan untuk menyembelih anak, hanya diperintahkan untuk menyembelih kambing, untuk menyembelih sapi kalau ada rezeki. Apa artinya? Bahwa kita ini seakan-akan diberikan isyarat oleh Allah. Ayo, sekarang kamu nggak usah nyembelih anakmu. Sekarang sembelih aja kambing. Berarti kita hanya korban apa? Korban harta, tidak harus korban anak. Pelajaran yang kedua. Saya ulangi lagi nggih. Yang pertama, tauhidnya Nabi Ibrahim perlu kita contoh. Yang kedua, Nabi Ibrahim selalu menyempurnakan janji. Yang ketiga, senantiasa pasrah total, tawakal kepada Allah. Artinya apa? Kepasrahan Nabi Ibrahim tampak di dalam berbagai ujian yang dihadapi beliau. Mengutip dari buku sejarah para nabi, ya, yang dikarang oleh Dr. Muhammad Hayy Al-Fatawi, dikatakan bahwa ketika Nabi Ibrahim berada di atas tungku api, Jibril datang dan menawarkan bantuan. Pak, Ibu sekalian, mungkin pernah diceritakan bahwa Nabi Ibrahim juga pernah, karena ingin mempertahankan tauhidnya, Nabi Ibrahim ini sampai dibakar oleh Raja Namrud. Tapi beliau tidak gentar karena ingin mempertahankan tauhidnya kepada Allah. Diberikan iming-iming jabatan, diberikan iming-iming untuk menghentikan dakwahnya beliau. Biar Nabi Ibrahim juga mengakui bahwa Raja Namrud itu adalah sebagai Tuhan, tapi Nabi Ibrahim sangat tidak berkenan untuk mengakui Raja Namrud sebagai Tuhannya. Bagaimana kejadiannya? Ternyata Nabi Ibrahim suatu ketika Nabi Ibrahim itu ini ingin Idul Adha, Pak.
Jadi ketika waktu itu ibadah kurban, yang mana pada waktu itu di kerajaan itu lagi dihiasi oleh berhala-berhala. Berhalanya banyak Bapak Ibu sekalian. Karena ingin ada perayaan, karena besoknya ada perayaan. Jadi banyak berhala-berhala yang waktu itu dikumpulkan oleh Raja Namrud. Nah, ternyata Nabi Ibrahim ya dengan skala keyakinannya mengganggu ketauhidan beliau. Ini ada apa kok banyak berhala sekali yang ada, kok banyak berhala di kerajaan ini. Kebetulan berhala itu banyak dan ada satu berhala yang sangat besar sekali. Sehingga Nabi Ibrahim dengan gagah berani, dengan semangatnya, berhala-berhala yang kecil itu dihancurkan sama Nabi Ibrahim dengan kapak. Setelah itu kapaknya itu ya, yang kecil-kecil itu, yang besar enggak dihancurkan sama Nabi Ibrahim. Kapaknya itu dikalungkan ke berhala yang paling besar. Sehingga keesokan harinya gempar Pak masyarakatnya, Raja Namrud itu. Ini siapa yang membunuh Tuhan-Tuhan kita ini? Ada saksi yang menyaksikan ternyata Nabi Ibrahim, ya Ibrahim pada waktu itu menyelinap ke kerajaan dan akhirnya yang terjadi Nabi Ibrahim tertuduh bahwa yang menghancurkan berhala-berhala Tuhan-Tuhan mereka itu adalah Nabi Ibrahim, sehingga dipanggil Nabi Ibrahim alaihissalam. Ditanya oleh Raja Namrud, benarkah engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Apa kata Nabi Ibrahim? Tidak benar. Yang menghancurkan itu adalah, lihat siapa yang pegang kapak. Kapaknya ternyata tanya kepada yang sekarang pegang kapak. Ternyata yang pegang kapak itu adalah yang berhala yang paling besar. Berarti yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kecil ini bukan saya, Raja. Ya silakan tanya kepada berhala yang paling besar, berarti dia yang menghancurkan. Kamu ya bodoh Nabi Ibrahim kata Nabi Namrud. Bagaimana bisa berhala itu bisa bisa bergerak membunuh berhala-berhala kecil? Langsung dijawab oleh Nabi Ibrahim, kalau dia tidak bisa tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa berbuat apa-apa, ngapain dituhankan? Berarti ini bukan Tuhan. Ini karena dia tidak punya kekuatan. Sehingga Raja Namrud marah dan memerintahkan bala tentaranya untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sebagian ulama menyebutkan bahwa di saat genting Nabi Ibrahim juga akidahnya sangat kuat, Pak. Dibakar pun demi mempertahankan akidah, dia tidak mempan dengan ancaman, bahkan sampai sudah mau dibakar. Sekarang akidah kita perlu dipertanyakan. Hanya demi jabatan kita kadang mempertaruhkan, bahkan menggadaikan akidah kita. Demi jabatan kita, demi uang kita menggadaikan ibadah akidah kita. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Ada sebagian dari saudara-saudara kita hanya ditukar dengan Indomie dan beras sudah menggadaikan akidah kita. Hanya demi pilpres, hanya demi pemilihan kepala desa dikasih 100.000, Pak. Sudah, kamu kasih 100.000, yang penting milih saya, milih Pak. Dosa karena itu adalah termasuk daripada suap. Hanya demi sesuap nasi, hanya demi bansos kita milih seseorang sesuai dengan siapa yang memberikan bansos. Ar-rasi wal murtasi finnar, bahwa orang yang menyuap dan yang disuap itu enggak dosa loh. Kenapa? Dalilnya bukan dosa, dalilnya orang yang disuap dengan orang yang menyuap masuk neraka langsung, Pak, kata dosa. Hati-hati, Pak. Ya. Ayo kita belajar dari Nabi Ibrahim, pertahankan akidah kita. Yang keempat, yang ketiga tadi ya sudah. Yang ketiga, Nabi Ibrahim ternyata juga senantiasa pasrah, tawakal kepada Allah, pasrahkan kepada Allah, Bapak Ibu sekalian. Bahkan di saat-saat yang genting, Nabi Ibrahim ketika mau dibakar oleh Raja Namrud, Jibril itu berkata kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, apakah engkau perlu bantuan?" Lalu Ibrahim menjawab, "Kalau kepadamu aku enggak butuh," kata Nabi Ibrahim kepada malaikat Jibril.
Aku tidak butuh bantuan apapun. Sebagian ulama menyebutkan bahwa di saat genting Nabi Ibrahim mengucapkan doa yang tertulis dalam Al-Quran, cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah adalah sebaik penolong. Ya, itu doanya Nabi Ibrahim. Bahkan di dalam Al-Quran doa Nabi Ibrahim itu tertera di dalam Al-Quran. Banyak doa-doa Nabi Ibrahim. Seperti yang tertulis di dalam surat Ali Imran ayat 173. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Allah sebaik-baik pelindung. Berkat tawakal dan keyakinan itu Nabi Ibrahim mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita itu enggak mendapatkan pertolongan, berarti tawakal kita masih kurang. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, apa akidahnya Nabi Ibrahim yang kuat? Keberanian menghadapi penguasa yang zalim. Keberanian menghadapi penguasa yang zalim, yaitu Raja Namrud. Ibrahim ketika masih muda, beliau dikenal sebagai sosok yang berani menghadapi segala macam penyimpangan pada waktu itu. Di usia Nabi Ibrahim yang umur 16 tahun, dikala itu, ia sudah melakukan hal-hal yang sangat spektakuler, yang menghancurkan patung-patung berhala yang sudah kami ceritakan tadi. Ternyata Nabi Ibrahim, Bapak Ibu sekalian, menghancurkan berhala-berhala itu ketika beliau berusia 16 tahun. Ayo, 16 tahun, Pak. Berarti seusia anak SMP atau SMA lah, kelas 1. Tapi beliau dengan akidah yang sangat kuat sudah berani melakukan hal-hal yang spektakuler, bahkan taruhannya nyawa. Menghancurkan berhala-berhala milik penguasa yang zalim, yaitu yang bernama Raja Namrud. Ceritanya yang tadi itu, Pak. Ceritanya bahwa ternyata Nabi Ibrahim menjelang hari raya, ya, Nabi Ibrahim ini hidupnya, Pak Warkadi tahu di mana Nabi Ibrahim tinggal? Pak Selamat mungkin tahu? Nah, jadi Ibrahim itu adalah tinggal di Babilonia, Pak. Ibrahim muda secara diam-diam menghancurkan berhala di Babilonia, ya. Jadi Raja Namrud itu adalah Raja Babilonia. Sekarang mungkin daerah Irak. Di daerah Irak, jadi Babilonia itu, ya. Jadi itulah yang dilakukan Ibrahim alaihissalam. Ibrahim muda di umur 16 tahun sudah melakukan hal-hal yang spektakuler, membunuh tuhannya orang Babilonia. Nabi Ibrahim juga, Bapak Ibu sekalian, termasuk sosok yang sangat dikagumi di waktu itu. Yang kelima, apa pelajaran yang kita bisa tiru dari Ibrahim? Memiliki ketajaman argumentasi. Nabi Ibrahim di umur yang 16 tahun itu sangat argumentasi, Pak. Argumentatif, dan dia sangat logis sekali cara berpikirnya. Apa di antaranya? Suatu hari Nabi Ibrahim menghadiri jamuan. Ini jamuan makan yang digelar oleh Raja Namrud. Raja Namrud itu bertanya kepada tiap tamunya itu, "Siapakah Tuhan mereka?" Kata Raja Namrud, "Siapakah Tuhan kamu?" Ditanya kepada tamu-tamu yang menghadiri hidangan makan itu. Hampir setiap hadirin, setiap undangan itu ketika ditanya siapakah Tuhan mereka, mereka menjawab, "Tuhanku adalah engkau, wahai Raja Namrud." Mereka yang hadir. Nah, giliran Nabi Ibrahim ketika ditanya, maka terjadilah dialog-dialog yang sangat argumentatif. Giliran Nabi Ibrahim ketika ditanya, "Ya Ibrahim, siapakah Tuhanmu?" Maka Nabi Ibrahim, "Tuhanku adalah yang menghidupkan aku dan juga yang menghidupkan kamu. Tuhanku juga yang mematikan aku dan juga yang mematikan kamu, wahai Raja Namrud." Namrud membantah argumentasi itu. Apa? Bahwa dirinya juga bisa, saya juga bisa, kata Raja Namrud. Saya juga bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Apa yang dibuat Raja Namrud? Akhirnya Raja Namrud itu menyuruh pasukannya, tentaranya untuk menyuruh 2 orang tahanan, ya, hadir di jamuan makan itu, Bapak Ibu sekalian. Nah,
Dua orang ini, satunya dibunuh, satunya tetap hidup. Kata Raja Namrud, nah ini kan kamu kepingin bukti, saya bisa mematikan orang ini, tapi saya juga bisa membiarkan yang satu bisa hidup. Kata Raja Namrud, jadi berarti saya juga Tuhan, karena saya juga bisa mematikan, bisa menghidupkan orang ini. Masih kurang apa? Kata Raja Namrud. Tapi Ibrahim ternyata masih punya argumentasi yang kuat. Melihat itu, Ibrahim mengutarakan argumentasi berikutnya tentang keberadaan Allah sebagai Tuhan alam semesta. Ibrahim menyatakan bahwa Allah mampu mendatangkan matahari dari timur dan menenggelamkannya ke sisi barat. Ditanya oleh Nabi Ibrahim, wahai Raja Namrud, bisakah engkau berbuat seperti yang Tuhanku berbuat? Tuhanku ini bisa bisa menerbitkan matahari, memunculkan matahari dari timur dan bisa menenggelamkannya juga dari sisi barat. Apakah engkau juga bisa seperti yang diperbuat oleh Tuhanku? Sang diktator pun, Raja Namrud pun tidak bisa berkutik dan kehabisan akal untuk menyanggah argumentasi Nabiullah Ibrahim. Ia terdiam 1000 bahasa. Merasa kalah, dia lantas memerintahkan pengawalnya untuk mengambil makanan yang ada di tangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurut penafsir Ibnu Katsir, Bapak Ibu sekalian, Ibrahim telah dianugerahi bimbingan itu semenjak ia masih kecil. Allah mengilhamkan kepadanya argumen-argumen untuk melawan kaumnya, yang menurut orang sekarang itu ilmu laduni, langsung diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu laduni, punya kecerdasan yang luar biasa, langsung diajari oleh Allah. Seperti halnya juga Nabiullah Muhammad SAW juga langsung diajari oleh Allah berupa wahyu. Itulah kecerdasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Raja Namrud mengaku Tuhan. Kenapa? Karena kekuasaannya. Raja Fir'aun mengaku Tuhan karena kekuasaannya. Jangan-jangan sekarang banyak Namrud masa kini, banyak Fir'aun masa kini. Hati-hati, yang bisa menghidupkan dan bisa juga memberikan bantuan kepada kita. Hati-hati Kak, kadang kita ini nggak merasa, kadang kita ini tidak merasa bahwa sudah mentuhankan penguasa-penguasa saat ini. Hati-hati nggih. Itu yang kelima. Yang keenam, Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita petik dari pelajaran kehidupan Nabi Ibrahim? Yang keenam adalah paling panjang melakukan perjalanan hijrah dan dakwah. Nabi Ibrahim ini Pak paling panjang. Kalah Nabi Muhammad aja berapa? Hanya 23 tahun. Al-Imam At-Tabari dalam kitabnya Tarikhul Umam wal Muluk mengisahkan bahwa perjalanan dakwah Ibrahim itu dan hijrahnya Nabi Ibrahim itu ditempuh kurang lebih 1500 km dan dipandu oleh malaikat Jibril. Hijrahnya Nabi Ibrahim. Kalau hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah kota Madinah itu masih kurang lebih jaraknya kota Mekah dan Madinah hanya kurang lebih 300 meter atau 300 km 400 km karena perjalanan itu kurang lebih 4 jam Pak. Tapi Nabi Ibrahim perjalanan hijrahnya itu kurang lebih 1500 km. Ibrahim meninggalkan negerinya Babilonia, sekarang itu wilayah Turki. Jadi Babilonia itu wilayah Turki sekarang, Pak. Ya. Jadi sekarang sudah nggak ada. Pak Selamat mencari Babilonia nggak ada. Jadi Babilonia itu bagian dari Turki. Menuju ke Kan'an. Kan'an itu sekarang Palestina. Ya. Di sanalah Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah yang kita sebut dengan Siti Sarah. Nah, Siti itu dari mana? Sitinya itu tambahan dari orang Indonesia. Kalau orang sana itu nggak ada namanya Siti, Pak. Jadi Siti Sarah, Siti Khadijah, Siti Zainab, siapa lagi istrinya satunya? Sarah zaman ibunya Ibrahim siapa? Itu Siti, itu yang tambahnya orang Indonesia. Kalau di sana itu Sarah ya. Jadi beliau meninggalkan Palestina yang ditempati oleh keluarga Nabi Ibrahim yang sekarang bernama Hebron atau Al-Khalil.
Karena terjadi kekeringan panjang di Palestina pada waktu itu, Bapak Ibu sekalian, Nabi Ibrahim kemudian hijrah ke Mesir. Ketika itu Siti Sarah dibawa ke Mesir, ya, dan Dajjal tertarik kepadanya. Namun Allah menyelamatkan dari kezaliman Raja Mesir pada waktu itu. Oleh Raja Mesir, Ibrahim diberi hadiah berupa istri yang kita sebut dengan Siti Hajar. Dan Siti Hajar ini yang melahirkan Nabi Ismail. Kalau Siti Sarah itu yang melahirkan Nabi Pak Selamat, Nabi siapa? Nabi Ishak. Dua-duanya Nabi, Pak. Dua-duanya Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Nabi Ibrahim ini menikahi Siti Hajar. Saya sebut Siti Hajar saja karena sudah terbiasa, ya. Dan dikaruniainya yang karuniai putra laki-laki yang bernama Ismail atas perintah Allah. Sekali lagi Nabi Ibrahim bersama istrinya dan anaknya melakukan perjalanan dari Hebron ke Mekah yang berjarak kurang lebih 1.500 km. Berarti kalau 1.500 km dari sini ke Medan. Ke Medan ya? Apa? Ke Lampung mungkin. Kalau sini ke Mekah itu 1.000 km, Pak. Berarti sini ke Lampung. Sangat jauh. Setelah itu Nabi Ibrahim kemudian beberapa kali melakukan perjalanan dari Palestina ke Mekah untuk menemui anak dan istrinya. Itulah perjalanan hijrah Nabi Ibrahim alaihissalam, kurang lebih 1.500 km. Kenapa beliau kok kuat? Sekali lagi, yang menguatkan adalah tawakalnya, yang menguatkan lagi adalah ketauhidan beliau, akidah beliau yang sangat kuat kepada Allah. Ini yang perlu kita contoh, Pak. Keteguhan beliau, kepasrahan beliau kepada Allah, keyakinan beliau kepada Allah, itu yang perlu kita contoh. Yang ketujuh, sosok yang sangat peduli dengan keturunannya. Bani Ibrahim, anak adalah pewaris risalah tauhid. Sejarah membuktikan, Bapak Ibu sekalian, bahwa Nabi Ibrahim berhasil mendidik anak-anaknya menjadi orang yang soleh dan bertakwa. Putra Ibrahim yaitu Ismail dan Ishak menjadi sosok Nabi dan Rasul. Dari Nabi Ishak, ya, lahir para Nabi dan Rasul keturunan Bani Israel. Jadi Israel itu sebenarnya juga keturunan dari Nabi Ismail. Pak, Israel yang sekarang itu keturunan Nabi kok. Sebenarnya dari Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub. Demikian pula dari Ismail terlahir juga rasul-rasul dan mulia sehingga sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad ini keturunannya dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Kalau Isa dari Nabi Yakub. Jadi Israel yang sekarang juga keturunan Nabi sebenarnya. Maka tidak mesti keturunan Nabi itu menjadi orang yang soleh. Enggak menjamin, Pak. Bapak itu enggak menjamin. Jadi jangan bangga terhadap siapa? Terhadap dzurriyyah kita. Bisa jadi keturunan kita. Ya, jadi kalau ada anak ustaz kok beler, ya biasa. Keturunan Nabi Ismail aja, Nabi Ibrahim jadi pembunuh, sekarang Israel itu keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi seorang pembunuh yang sekarang lagi menggenosida rakyat Palestina. Berarti Palestina itu juga ada keturunannya Nabi Ibrahim, sesaudara sebenarnya. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu, dari ketujuh rangkaian keteladan Nabi Ibrahim ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa akidah yang kuat itu akan melahirkan pribadi-pribadi yang tangguh. Akidah yang kuat itu akan melahirkan semangat juang yang tangguh. Akidah yang kuat itu akan melahirkan mental ketakwaan yang luar biasa. Akidah yang kuat itu akan melahirkan pribadi-pribadi yang muttaqin. Akidah yang kuat itu tidak akan pernah tergoda oleh jabatan, tidak akan pernah tergoda oleh harta, tidak akan pernah tergoda oleh hal-hal yang mendangkalkan akidah kita. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini bukan hanya
meniru hajinya Nabi Ibrahim, tapi juga meniru keteladanannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Demikian yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini, walaupun masih 3 rangkaian lagi, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal amwat wal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.